masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadiri acara kita dengan penuh harap semoga kegiatan ini menjadi sebab kelak nanti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak nanti. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita bersama-sama membahas berkenaan tentang tema hati yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16, yang ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Yang artinya, alam yakni lilladzina amanu antahsa'a qulubuhum. Belumkah datang waktunya buat orang-orang mukmin untuk takut, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tunduk atau takut ketika dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma nazala minal haqqi, dan Allah telah menurunkan kebenaran kepadanya. Kemudian di ayat tersebut disebutkan wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min qabl, dari sebelumnya. Maksudnya janganlah kalian menjadi seperti orang-orang sebelum kalian. Fatala alaihimul amad, yang mereka menghabiskan waktu yang sangat panjang, hari-hari yang panjang. Faqasat qulubuhum, yang waktu tersebut, waktu yang panjang tersebut seharusnya menjadikan hubungan antara dia dengan Allah menjadi lebih baik, justru sebaliknya, faqasat qulubuhum, hatinya semakin keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka itu orang fasik, orang yang tidak mempedulikan ayat-ayat Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah menarik dari ayat ini. Kisah yang diceritakan oleh Imam Ad-Dhahabi
di dalam kitabnya beliau menceritakan tentang kisah yang dialami oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad adalah seorang begal yang terkenal, begal yang ulung. Ketika seseorang hendak melewati daerahnya Fudail, dia akan berpikir ulang terlebih dahulu, akan mengurungkan niatnya, nanti aja lah, jangan dilanjutkan perjalanannya. Kata orang-orang yang hendak melewati daerahnya Fudail, dia nggak berani melanjutkan perjalanannya dan mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Karena memang Fudail kan terkenal begal yang ulung, orang yang lewat pasti nggak selamat. Singkat cerita, Fudail bin Iyad itu cinta kepada seorang wanita. Ya, Fudail mencintai seorang wanita. Namanya seorang laki-laki ketika sudah mencintai seorang perempuan maka menghajatkan untuk bertemu. Apalagi ketika hawa nafsu yang tidak bisa dibendung lagi. Apapun caranya, apapun jalannya dia akan tempuh. Entah dia harus berhadapan dengan orang tuanya, masa bodoh. Karena hawa nafsu sudah memanggil seseorang tersebut. Akhirnya Fudail bin Iyad memberanikan diri untuk memanjat pagar. Ternyata ketika hendak menemui wanita tersebut, ketika sampai pagar, terdengarlah bacaan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 16. Bayangkan ketika kita semuanya bermaksiat kemudian mendengar ayat ini, kira-kira sama enggak perasaan kita sebagaimana yang dirasakan oleh Fudail? Ketika Fudail hendak bertemu seorang wanita hendak bermaksiat, kemudian mendengar ayat ini, Fudail mengatakan kepada dirinya, "Ya Allah, sudah waktunya Fudail untuk bertobat." Sudah waktunya Fudail untuk bertobat. Sudah tidak ada kata lagi menunda-nunda untuk tobat. Kata Fudail di dalam dirinya. Akhirnya setelah itu beliau mengazamkan di dalam dirinya, mempunyai tekad di dalam dirinya, dia pengen menetap di Masjidil Haram selama sisa hidupnya. Tidak akan kemana-mana dan dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Fudail tobat itu, jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, sebagaimana telah kita ketahui, Fudail tumbuh menjadi seorang ulama dikarenakan tangisan yang jujur, taubat yang jujur yang dilakukan oleh Fudail. Hati yang penuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pertanyaan kepada diri kita semuanya, bagaimana dengan keadaan hati kita? Samakah hati kita dengan hati Fudail? Samakah hati kita selembut hatinya Fudail yang ketika mendengar ayat ini kemudian terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, mungkin kita akan mengatakan kepada diri kita masing-masing yang mungkin masih ada dosa yang kita lakukan selama ini.
belumkah datang waktunya wahai fulan, wahai seseorang, untuk Anda segera menghentikan maksiat? Belumkah datang waktunya untuk Anda mendatangi sholat 5 waktu secara berjamaah? Itu lehwan. Asyik pertanyaan ini pantas buat kita semuanya, dan para ulama mengatakan ini loh sebuah ayat yang menjadi sifat seorang mukmin. Ketika hati kita belum sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita belum menjadi seorang mukmin yang benar. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah potret ideal seorang mukmin, yang seseorang tersebut khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat khusyuk, arti khusyuk secara bahasa, apa sih makna khusyuk secara bahasa? Secara bahasa khusyuk itu artinya tidak bergerak, itu tumakninah, tenang dan merendahkan diri. Kemudian kalau secara syariat, khusyuk itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tampak, meliputi di dalam kalbunya. Jadi di dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hati yang takut kepada Allah, pengaruhnya kepada perbuatan amal, perbuatan kita. Kan gak mungkin seseorang yang takut kepada Allah kemudian tindakannya menyalahi syariat. Tindakannya menyalahi syariat. Seseorang tersebut suka bermaksiat, suka menunda-nunda waktu untuk mendatangi sholat, meremehkan ketaatan kepada Allah, kan gak mungkin. Lah ini loh makna khosyah, makna khusyuk secara istilah. Khusyuk atau takut di dalam hati yang pengaruhnya dalam perbuatan kita. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, dan menjadi ciri khas seorang mukmin, seorang muslim. Orang mukmin, orang muslim itu punya ciri khas. Ya ciri khasnya ya tercantum di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang bunyinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, bahwasanya orang-orang mukmin itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hatinya. Makna wajilat bisa diartikan juga al-khusyuk, khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
seorang mukmin disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya semakin takut, ikhwan, gemetar hatinya. Nah, kalau kita kan gemetar itu kan bukan karena takut. Bisa jadi karena belum sarapan kan gitu. Nah, kita gemetar itu bukan karena takut kepada Allah, tapi belum sarapan. Nah, ini membedakan zaman kita dengan zaman orang sebelum kita, para sahabat. Ada sebuah pernyataan para sahabat. Quran surat Al-Hadid ayat 16 ini turun setelah kita beriman kepada Allah selama 4 tahun. 4 tahun beriman kepada Allah, baru turun ayat ini. Ayat ini menjadi teguran bagi para sahabat. Ternyata ada di antara sahabat itu dulunya mereka itu masih suka sendaguro, suka guyonan, ya ngaji ora serius gitu loh. Hanya sekadar untuk mengisi waktu luang. Ada di antara mereka para sahabat yang belum serius dalam beribadahnya. Akhirnya Allah menegur dengan ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu antahsa'a qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi seorang mukmin untuk khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah? Itu ikhwan. Lah kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad melakukan tobat itu di usia dewasa. Kalau kita kan Islam dari lahir ceprot sudah dalam keadaan Islam, dikarenakan orang tua kita beragama Islam. Tapi pertanyaannya, kualitas keislaman kita itu sama enggak dengan kualitas Fudail bin Iyad? Selama bertahun-tahun ganti tahun keislaman kita itu seperti apa? Apakah ibadah kita semakin kualitas? Apakah ketika kita sholat semakin khusyuk atau sebaliknya? Berarti ayat ini menjadi ayat tamparan keras bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim yang dia itu hanya Islam hanya main-main saja itu. Islam ya hanya sholat saja, ya hanya sekedar sholat. Dia mengerjakan sholat, tapi pada hakikatnya belum menunaikan, belum mendirikan sholat. Ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat saja. Ini Levan, waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kualitas keislaman kita? Atau tadi fatola alaihimul amat, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat panjang, dalam satu hari terdiri 24 jam dikali 30 hari dikali 12 bulan. Apakah hari-hari kita hanya terlewat sia-sia saja tanpa ada kualitas keimanan kita yang meningkat? Kalau ayat ini tidak menjadi tamparan keras bagi kita, terus apa yang bisa membuat kita sadar untuk bangun dari tidur kita, untuk kita senantiasa belajar dan belajar dan memperbaiki keislaman kita? Apakah kita ngaji hanya sekadar hahaha saja? Hanya sekadar WK saja gitu? Apakah keislaman kita hanya sekadar itu? Ketika kita hanya sekadar Islam WK, Islam hahihi saja, kita nggak akan sampai
pada derajat keislaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kita akan bisa merasakan manisnya berislam, manisnya beriman, manisnya menjalankan ketaatan. Maka ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu loh sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Terkadang kita itu ketika makmum di belakang imam, imamnya nangis, kita malah ya ora nangis gitu. Ya ora ngerti artine kok. Terkadang kan kita seperti itu. Makmum di belakang imam, imamnya nangis, kita enggak nangis. Ada yang salah dengan hati kita. Padahal Rasul kita sudah memberikan perintah kepada kita, ketika Anda membaca Al-Quran, nangislah. Kalau nggak bisa nangis, paksakan Anda itu menangis. Paksakan diri untuk bisa menangis. Lah, sudah berapa lama mata ini tidak meneteskan air mata sebab takut kepada Allah? Atau kapan terakhir mata ini meneteskan air mata? Ada yang bisa menjawab? Kapan mata ini terakhir meneteskan air mata dikarenakan sebab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 1 hari yang lalu? Kalau ternyata ketika kita membaca ayat, melihat kekuasaan Allah, ternyata hati kita tidak gemetar, hati kita tidak semakin khusyuk, semakin takut, semakin serius dalam beribadah kepada Allah, ada yang bermasalah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana, kan gitu. Ketika seorang mukmin tersebut membaca ayat Allah, melihat kekuasaan Allah, yadathu imana, akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah ikhwan, hati yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seharusnya semakin bertambah waktu, semakin bertambah usia, semakin taat, begitu. Semakin baik ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau semakin hari bertambah waktu, kok semakin kita mudah untuk meninggalkan sholat, berarti kita belum menjadi seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang baik. Lihatlah potret pendahulu kita yang semakin hari semakin kualitas kepatuhannya baik, semakin patuh kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Potret seharusnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sesosok manusia yang harus kita jadikan suri toladan. Di samping kita menjadikan Rasul kita, Nabi Muhammad sebagai suri toladan, sebagai uswatun hasanah, kita juga berhak untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai
suri tauladan. Suri tauladan dalam kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim tidak memiliki iman yang baik, mustahil Nabi Ibrahim bisa tunduk patuh atas perintah Allah. Kalau kita lihat perintah yang datang, perintah yang sampai kepada Nabi Ibrahim, sebuah perintah yang di luar nalar akal pikiran manusia. Sebuah perintah di luar nalar akal manusia. Kok bisa? Lah ternyata perintahnya pertama kali kan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan si jabang bayi di tempat padang pasir yang tandus, yang tidak ada tempat berteduh, gak ada makanan sama sekali. Itu ikhwan, kan di luar nalar pikiran. Terkadang kita ikhwan, kita yang sudah beristri, sudah berpasangan, kalau yang belum berpasangan ya ngayal dulu. Ya, boleh menghayal. Kita yang sudah mempunyai pasangan, ketika hendak meninggalkan keluarga, meskipun di rumah itu tersedia komplit lengkap, terkadang ada rasa takut, rasa enggak tega, pasti ada. Lah ini ada perintah untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan si jabang bayi yang masih minum ASI di tempat yang tidak ada makanan sama sekali, tidak ada tempat berteduh. Nabi Ibrahim ya hanya tunduk patuh meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai istrinya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, betul Anda mau meninggalkan kami di tempat ini? Apakah betul Anda meninggalkan kami di tempat yang ini? Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, apakah Anda tega betul meninggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya diam. Dan ternyata diam itu tidak memberikan jawaban, malah bingung gitu. Akhirnya istrinya Nabi Ibrahim sudah mentok, bingung, ini gimana? Mau bantah menjadi istri yang durhaka kepada suami. Akhirnya istrinya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk meninggalkan kami di tempat yang ini? Nabi Ibrahim hanya menjawab, bala. Iya, siapa lagi? Akhirnya ketika itu istrinya mengatakan, idan la yudayiuna, kalau seperti itu Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Tunduk patuh. Setelah ujian yang satu terlewat, datang ujian yang kedua. Sama, perintah di luar nalar akal pikiran manusia. Perintah tersebut perintah untuk menyembelih anaknya. Kurang apa lagi jamaah sekalian. Dan Nabi Ibrahim hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin itu, Pak Ibu, ikhwan wal akhwat. Tidak ada pertanyaan di dalam dirinya, untuk apa, buat apa, manfaatnya apa, kecuali dirinya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada kata lagi sami'na wa mikir-mikir atau sami'na wa kosek-kosek.
Tapi ya hanya ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini perintah Allah. Ini ayat Allah. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka kenapa dengan ketundukan seorang mukmin, jadi dengan ketundukan seorang mukmin itu Allah sudah menjamin bagi seorang mukmin dengan surga berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah aqwamun af'idatuhum mislu af'idatit thair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janji yang Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, akan masuk surga. Siapa? Aqwamun, suatu kaum, af'idatuhum, yang hati mereka mislu af'idati thair, hati mereka seperti hatinya burung. Ada apa dengan burung? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi Rasul itu bersabda, ada orang nanti masuk surga, ada suatu kaum nanti dimasukkan ke dalam surga. Kaum yang seperti apa? Kaum yang hatinya seperti hatinya burung. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam sarahnya, di dalam beliau menjelaskan hadis ini, setidaknya ada 3 pendapat ulama yang memaknai orang yang hatinya seperti burung, seperti hatinya burung. Ada apa dengan burung? Kok Rasul mengibaratkan hati burung, kok enggak hati sapi, kok enggak hati onta, kok enggak hati kuda, kok hati burung? Satu, ikhwan, burung itu mempunyai hati yang lembut, hati yang bertanggung jawab. Burung, ikhwan, dia akan bertanggung jawab atas anak yang masih kecil. Gak mungkin burung itu meninggalkan anaknya yang masih bayi, yang masih kecil. Dan ketika anak tersebut diambil oleh manusia dari sarangnya, burung akan setia untuk mencari indil tersebut, mencari anak burung tersebut sampai burung tersebut kelelahan. Maka kenapa Rasul itu bersabda seperti ini? Ada seseorang sahabat yang mengambil anak burung dari sarang burung. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang mengambil indil burung ini? Kemudian sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang mengambil anak burung ini silahkan kembalikan ke sarangnya lagi. Maka dari hadis ini larangan keras untuk mengambil anak burung yang masih ngeloloh atau apa? Yang masih, namanya ngeloloh itu apa ya? Yang ngeloloh ya. Yang masih makan, ya masih yang belum bisa mandiri gitu ya. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kecuali ada burung yang tidak bisa hidup kecuali harus dipisahkan, maka boleh memisahkan anak burung. Tapi kalau anak itu
bisa hidup bersama induknya, maka larangan keras untuk mengambil. Karena mengambil anak dari sarangnya itu bisa membuat stres burung. Maka manusia itu hewan, orang mukmin itu harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk lain. Nggak boleh semena-mena, mentang-mentang kita sebagai manusia kemudian semena-mena kepada burung, mengambil anak burung. Akhirnya apa? Burung induknya itu keliling mencari anakannya. Itulah lemah lembutnya burung. Maka orang yang mempunyai hati yang lemah lembut, maka dia mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama mengatakan seseorang belum diketahui orang yang lemah lembut atau tidak, kecuali pada posisi di saat seseorang tersebut marah. Kalau antum pengen mengetahui saudara kita lemah lembut atau tidak, lihatlah di saat dia marah. Kalau ketika marah tangannya maju, mulutnya maju, kakinya maju, berarti dia belum dikatakan lemah lembut. Jadi Luqmanul Hakim mengatakan salah satu 3 perkara yang tidak akan diketahui kecuali 3 hal, 3 tempat. Salah satunya seseorang tidak diketahui kalau dia seorang lemah lembut kecuali pada di saat marah. Itu yang pertama, makna hati burung. Yang kedua, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Burung itu mempunyai rasa takut tingkat tinggi. Jadi penuh waspada terhadap musuhnya, terhadap makhluk lain. Maka ketika seorang mukmin punya rasa takut tinggi kepada Allah, maka dia telah mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin orang yang takut kepada Allah kok enggak mau beribadah. Justru takut itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Takut itu akan membuat seseorang itu bersemangat beribadah kepada Allah. Beda kalau seseorang itu takut kepada manusia. Takutnya akan menjauhkan dia dari manusia tersebut. Akan menghindar, tidak mau menemui, tidak mau ketemu, tidak mau dekat dengan dia, dengan seseorang tersebut. Tapi kalau seorang mukmin yang punya rasa takut, pengaruhnya itu dalam ibadah. Ibadahnya semakin baik, ketaatannya semakin baik, hari-harinya akan dipenuhi dengan ketaatan, dengan perkara yang manfaat. Seseorang tersebut akan menghindarkan diri dari perkara yang tidak berguna, perkara yang sia-sia. Begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam Quran surat Fatir ayat 28 disebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya adalah ulama. Maksudnya ulama itu yang memiliki tingkat rasa takut yang tinggi. Ulama itu artinya apa? Maknanya apa? Kalau Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaknai alim, alim kan kata ya mufradnya, kata tunggalnya dari ulama, alim, ulama. Artinya orang yang berilmu.
Orang dikatakan orang alim kalau mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang yang selalu belajar, mencari ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka seseorang tersebut belum dikatakan ulama, seorang alim. Maka orang alim itu sejatinya semakin bertambah ilmu, semakin takut, semakin baik muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang ketiga dari hati manusia yang dimisalkan seperti hatinya burung. Makna yang ketiga itu, burung itu memiliki ketawakalan tingkat tinggi. Ya, burung itu memiliki ketawakalan tingkat tinggi. Kalau seorang mukmin memiliki sifat tawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka seorang mukmin tersebut dijanjikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalaulah sekiranya di antara kalian tatawakkalun, bertawakal kepada Allah, hakku tawakulih atau haqqa tawakulih, dengan sebenar-benar tawakal, la rozaqakum, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kuncinya apa? Tawakal. Kalau Anda bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya Anda akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tahudu hisaman wa taruhu bitonan. Burung itu di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Arti tawakal itu artinya apa? Artinya kita itu bersandar secara totalitas kepada Allah, berkeyakinan Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menemukan kita jodoh, Allah yang memberikan kita harta, Allah yang menggerakkan para pembeli. Bukan karena keahlian kita, tapi Allah yang maha segala-galanya. Tenang ikhwan. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita sudah bertawakal dengan baik, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Di kisah lain, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ulama menceritakan kisah seekor anak burung gagak yang bernama Bugot. Ya, seekor anak burung gagak. Burung gagak itu setelah angkrem. Angkrem itu kalau bahasa Indonesianya mengerami, mengangkremi, mengerami itu ya, mengeram, ya, apa namanya ya, ya. Jadi itu ya. Setelah telur itu netas, gagak itu ngelihat anaknya itu, loh, anakku kok kulitnya hitam ngono. Akhirnya ya jijik, nggak menyadari atau tidak mau mengaku ini bukan anak saya, bukan anak saya ini.
Akhirnya gagak itu meninggalkan sarang dan tetap gagak itu memantau dari kejauhan. Lemah lembutnya gagak ya ada di sini, memantau dari kejauhan. Tidak mau meninggalkan meskipun tidak diloloh, tidak dikasih makan, tetap gagak melihat dari kejauhan. Ternyata Allah sudah mentakdirkan sendiri. Ternyata badan anak gagak ini muncul bau yang busuk. Akhirnya serangga-serangga yang ada di sampingnya pun mendekat ke sarang tersebut, sehingga anak gagak tanpa harus terbang, tanpa harus meminta, Allah sudah menyediakan makanannya. Akhirnya ketika bisa makan dan tumbuh dewasa, tumbuh bulu, akhirnya gagak ya atau induk gagak pun melihat, oh ternyata anak saya, baru kembali, baru mengakui, oh itu anak saya. Nah begitu ikhwan wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada pelajaran banyak sekali yang bisa kita ambil. Dan banyak sekali kisah yang bisa menumbuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tawakal tanpa meninggalkan usaha. Tawakal itu harus dibarengi usaha. Umpamanya kok ternyata ketika kalian membawa dagangan dari rumah, kemudian sudah bertawakal kepada Allah, kemudian setelah menggelar dagangannya atau menawarkan dagangannya kok belum laku, seseorang tersebut tidak akan kecewa kepada Allah. Karena ketawakalan akan meniadakan kekecewaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang masih ada unsur kecewa kepada Allah, berarti dia belum tawakal kepada Allah, belum tunduk patuh kepada Allah. Begitu ikhwan. Ikhwan wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang semuanya ya yang mentakdirkan, yang menetapkan adalah Allah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang makna Islam kan al-istislam gitu ya. Makna Islam itu al-istislam, berserah diri. Makna lain al-khudu', tunduk patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang Islam ya harus tunduk patuh kepada Allah. Enggak boleh protes atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya gambarkan, antum punya buku antum sobek, antum gambar-gambarin, itu kan hak kita itu. Buku tidak bisa protes kepada kita. Kenapa Anda ya menggunakan buku ini dengan cara yang tidak baik? Gak bisa protes buku. Buku hanya pasrah kepada kita, terserah kita. Begitupun Allah ya, dalam segala hal, dalam menetapkan perkara, membuat kita bahagia atau sedih, haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari bersama-sama kita perbaiki keseriusan kita di dalam kita berislam, kesungguhan kita di dalam beriman. Seharusnya semakin bertambah waktu, semakin bertambah usia, semakin baik pula kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti setelah ini nanti semakin kita mempelajari arti tunduk dan patuh, berarti kita semakin semangat di dalam kita bermajelis, di dalam kita beribadah. Tidak ada kata putus asa sebelum kita dicabut nyawa kita dari tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengharamkan untuk kita untuk berputus asa, dan putus asa termasuk dosa besar. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Begitu yang bisa kami sampaikan sedikit. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan kepada antum sekalian. Semoga ini menjadi bahan dasar kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita perbaiki ibadah kita, perbaiki keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang telah Allah berikan kepada kita mengandung kesia-siaan, tidak mengandung kemanfaatan sama sekali. Demikian, sekiranya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Rizko. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa berikan keberkahan untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Monggo untuk para hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa memang benar kalau seorang muslim zaman dulu atau zaman para sahabat kan hanya mendengar satu ayat atau satu ayat saja bisa menambah keimanan mereka. Sedangkan kita ini mungkin sudah berkali-kali ngaji, berkali-kali mentadabburi Al-Quran, tapi keimanannya tuh kayak masih belum ada pertambahan atau pertumbuhan. Dan apakah benar? Mungkin karena kita tuh terlalu banyak tertawa. Karena kan saya pernah mendengar, mungkin bisa dikoreksi lagi, tertawa itu dapat mengkeraskan hati dan menangis dapat melembutkan hati. Atau apakah ada larangan bagi seorang muslim itu untuk bercanda atau tertawa itu, Ustaz? Baik, sekian. Ya. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan menjadi sifat seorang mukmin juga. Sifat seorang mukmin itu sedikit ketawa, banyak menangis. Jadi seorang mukmin itu punya sifat. Sifatnya apa? Sedikit ketawa dan banyak menangis. Karena memang betul di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya tertawa itu bisa mematikan hati, tumitul qalb, bisa mematikan hati. Ya, berarti ketika kita suka tertawa itu bisa menjadi efek ketika kita belajar, ketika kita beribadah belum merasakan manisnya, atau tidak ada rasa takut setelah kita beribadah, setelah kita mendapatkan ilmu tersebut. Efeknya di situ. Maka dari itu ya memperbanyak menangis, menyesali. Menangisnya itu bukan karena jotosan itu ya. Bukan karena tendangan, bukan karena diputus siapa? Ya, bukan karena ditinggal menikah si doi gitu ya. Tapi ya karena takut kepada Allah. Maka bedakan nanti efek ketika kita tahajud beribadah kepada Allah, kemudian tetesan mata
atau mata ini bisa meneteskan air mata dengan tangisan karena jotosan, itu tentu beda. Sangat beda sekali. Dan tetesan karena takut kepada Allah tidak akan membuat mata itu membengkak gitu ya. Tapi justru akan membuat atau menyehatkan mata ini. Akan menghadirkan efek yang baik setelahnya. Coba hadirkan tangisan itu ketika kita beribadah kepada Allah. Itu. Sampai-sampaikan Rasul menyebutkan ketika Anda ibadah, hadirkan rasa mati dalam ibadah tersebut. Maksudnya apa? Ada kalimat andai ini ibadah terakhir. Maka ketika kita ada kalimat andai ibadah ini ibadah yang terakhir, sujud ini sujud yang terakhir, kita bisa menangis. Tidak ada sujud lagi setelahnya, tidak ada ibadah lagi setelahnya, kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti PR kita perbanyak menangis gitu. Ya. Karena tanda lunaknya, tanda sehatnya hati kita ya banyaknya menangis. Tapi jangan kemudian ngajak ya padu atau ngajak tengkar orang biar nangis, bukan seperti itu. Tapi ya nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu alam bisawab. Ya, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari hadirin sekalian. Bismillah. Tanya Ustaz. Iya. Mau tanya Ustaz, semukmin-mukminnya orang mukmin itu kan tetap orang ya Ustaz ya. Jadi manusia itu enggak sempurna. Ia masih saja berpotensi untuk berbuat dosa gitu Ustaz. Terus jadi apakah mungkin hati itu akan selalu bisa tunduk patuh kepada Allah Ustaz? Sedangkan hati itu berbolak-balik. Apa Mas? Oh maaf. Oh jarak. Jadi semukmin-mukminnya orang mukmin itu tetap orang gitu Ustaz. Jadi apa ya? Semukmin-mukminnya orang itu tetap orang, tetap manusia, tetap dia itu masih bisa berbuat salah gitu Ustaz. Jadi nggak sempurna. Jadi apakah mungkin gitu Ustaz, hati itu akan tetap bisa selalu tunduk kepada Allah, sedangkan hati itu kan berbolak-balik gitu Ustaz. Pertanyaan, mungkinkah seorang mukmin yang mungkin hatinya masih berbolak-balik tunduk kepada Allah? Iya, ya bisa selalu tunduk terus gitu kan, sedangkan hati itu kan berbolak-balik gitu. Tentunya tidak bisa Mas. Maksudnya hati kan yazidu wa yanqus gitu ya. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tentunya tunduk pun juga berubah-ubah. Kadang seseorang bermaksiat, kadang seseorang tunduk patuh kepada Allah. Maka salah satu seseorang mendapatkan kebahagiaan ketika seseorang tersebut mengetahui dia berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Tapi ketika seseorang tidak menyadari atau dia menyadari dosanya, terus kemudian tidak segera beristighfar, tidak bersegera bertobat, sejatinya dia belum mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu ketika kita tahu kesalahan kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Ada di antara manusia, di
dia seorang pendosa tapi dia termasuk penduduk surga. Ada juga seorang ahli ibadah namun menjadi penduduk neraka. Ya, ada seorang pendosa menjadi penduduk surga, ada seorang ahli ibadah menjadi penduduk. Kok bisa ahli atau orang yang selalu melakukan dosa, seorang pendosa ini, dia menyadari kesalahannya, dia menangisi kesalahannya, dia bertobat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya, yang itu menjadi sebab ia masuk surga. Dan adapun ahli ibadah, ada di antara manusia yang baik ibadahnya, senantiasa sholat, puasa, tapi dia sering mencela saudaranya, ujub, sombong di dalam dirinya, dan itu menjadikan sebab ia masuk neraka. Maka hati-hati, kita yang saat ini sudah beribadah, jangan sampai ada rasa ujub di dalam diri kita. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Beliau menukil kalimat dari Sa'id bin Jubair. Ya, jadi hati tunduk itu hanya untuk orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan ya berkurang imannya, bermaksiat, maka hati tidak bisa tunduk. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari yang akhwat mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, dari Ustadz bisa memberikan closing statement sebelum kajian ini ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing kita mempunyai masa lalu yang berbeda-beda. Namun masa lalu tidak menjadikan alasan kita untuk selalu berubah dan berubah menjadi yang lebih baik. Tentunya saat ini tugas kita bersama adalah menjadikan diri kita selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim tunduk patuh kepada Allah tanpa kata tapi dan tanpa kata kalau. Selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang mukmin, dia tunduk patuh setelah mendengar ayat-ayat Allah, setelah mendapatkan perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui, harus kita ketahui bahwasanya letak kebahagiaan seorang mukmin terdapat di dalam ketundukannya kepada Allah. Semakin seorang mukmin tunduk patuh kepada Allah, semakin baik keislaman seseorang, semakin baik keimanan seseorang, maka semakin bahagialah, semakin bahagia seseorang tersebut. Dan ini adalah tugas kita bersama, senantiasa memperbaiki ketundukan kita, kepatuhan kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan usia, waktu yang barokah kepada kita semuanya, usia yang mampu mengantarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usia yang sanggup mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah